Halo, selamat malam pemirsa. Menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya aksi heroik warga menggagalkan aksi begal di Bekasi, serta sidang kasus susila Mario Dandi di Jakarta. Bersama saya Reni Arbusari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, insiden unik terjadi saat komplotan pelaku pencurian sepeda motor di Jati Agung, Lampung Selatan terjebak di dalam gedung Indekos ketika akan membawa kabur sepeda motor hasil curiannya. Meski gagal mencuri sepeda motor, namun pelaku berhasil kabur setelah meminta tolong penghuni Indekos. Dua pria pelaku pencurian sepeda motor ini tengah beraksi di sebuah tempat indekos di Jalan Lapas Raya, Waihui Jati Mulia, Lampung Selatan. Usai membobol motor curiannya, para pelaku justru tidak bisa keluar lantaran pintu gerbang tertutup dan menggunakan kode pengaman. Alhasil para pelaku panik terjebak di dalam area kamar indekos. Setelah 30 menit terjebak di dalam area indekos, para pelaku akhirnya berhasil kabur dengan meminta pertolongan penghuni indekos lainnya untuk membuka kode pengamanan. Aksi mencurinya pun gagal dan kedua pelaku langsung melarikan diri. Menurut pemilik indekos, aksi komplotan pelaku curanmor itu baru diketahui saat salah satu penghuni indekos melihat bagian kunci stang sepeda motor dalam kondisi rusak. Pintu ini terbuka karena ada tamu. Jadi malingnya masuk berdua dengan motornya langsung masuk ke dalam. Dan kebetulan ada anak yang nutup, jadi ditutup pintunya. Jadi setelah mereka ngambil motor, pintu nggak bisa kebuka. Jadi terjebaklah mereka di dalam. Usai kejadian, korban dan pemilik indekos tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi karena sepeda motor milik korban gagal dibawa kabur. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. 10 selebgram di Bali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus judi online. Mereka bertugas mempromosikan situs judol yang dikendalikan bandar di luar negeri. Sepuluh selebgram ditetapkan di Siberpolda Bali sebagai tersangka atas kasus judi online. Modus operandi tersangka dengan cara endorsement judi online melalui media sosial. Tersangka mentransmisikan tautan bermuatan perjudian pada bio akun media sosial mereka. Mereka rata-rata memiliki pengikut puluhan ribu hingga ratusan ribu orang. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari 500.000 hingga 60 juta rupiah per bulan. Bukan bagi hasil. Mereka disampaikan di awal, ditawarkan di awal, ini loh, tolong sampaikan ini situs judi yang pertama kali. Pasti dia nanya, dia tahu ini situs apa kan gitu kan. Mereka sadar. Dan itu sadar, tahu salah kan gitu. Tapi karena tawaran cuman numpang aja istilahnya di akunnya dia kan, linknya itu, mereka dapat uang. Itulah membuat mereka tergiur untuk ikut mempromosikan judi online tersebut. Tersangka dijerat dengan pasal informasi dan transaksi elektronik atau pasal perjudian dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Terjerat kasus dugaan perbuatan asusila, Mario Dandi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anak mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo itu menjalani sidang yang digelar secara tertutup. Setelah divonis kasus penganiayaan berat, kini Mario Dandi Satrio jalani sidang dugaan pencabulan. Sidang digelar secara tertutup karena berkaitan dengan perkara asusila. Dalam sidang kali ini mengagendakan keterangan para saksi ahli. Mario Dandi dilaporkan oleh pihak AG terkait dugaan kasus pencabulan. Atas laporan tersebut, polisi kemudian menetapkan Mario Dandi sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap AG. Sidang perkara pencabulan ini menambah daftar kasus hukum yang menjerat Mario Dandi, anak mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Mario Dandi sebelumnya telah divonis 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi sudah direncanakan.
Modus mengembalikan kartu pelajar dari AG kepada David hanya alibi agar Mario bertemu dengan David. Akibat penganiayaan berat itu, David Ozora sempat mengalami koma. Kepala anak petinggi GB Ansor ini ditendang berkali-kali oleh Mario pada Februari 2023 di perumahan Green Permata, Jalan Swadharma Raya, Pesanggerahan, Jakarta Barat. Cedera otak tersebut mengakibatkan gangguan ingatan motorik dan kognisi kemungkinan tidak pulih 100%. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Media sosial dihebohkan video aksi ugal-ugalan pengemudi bis usai disawer pengendara lain untuk membuka jalan di wilayah Jawa Timur. Aksi yang membahayakan para pengguna jalan tersebut mendapat atensi khusus dari Ditlantas Polda Jatim dan akan menindak tegas sang supir bis. Sambil melaju kencang, seorang pengemudi mobil memberikan uang ke supir bus. Aksi ini dilakukan dengan tujuan agar dibukakan jalur sehingga mobil dapat melaju lebih kencang dan lancar sambil mengikuti bus dari belakang. Saweran bus ini belakangan menjadi fenomena. Pasalnya, aksi ini tak hanya membahayakan pengemudi mobil dan bus, tapi juga penumpang serta pengguna jalan lainnya. Atas tindakan berbahaya tersebut, Ditlantas Polda Jawa Timur akan menindak tegas oknum yang berkendara menyalahi aturan berlalu lintas. Melanggar marka saja, kami lakukan tindak tegas ya, bagi pengemudi ugal-ugalan, khususnya bis dan juga kendaraan lainnya pastinya. Tapi memang yang saat ini viral itu kan fenomena konten-konten bis yang ugal-ugalan, buka jalur, itu kan menjadi sasaran utama kami. Menghindari kejadian serupa terulang, pihak Ditlantas Polda Jawa Timur akan menggelar patroli rutin di sejumlah jalan di wilayah Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi 2 nelayan rajungan asal Ketapang, Kalimantan Barat yang terombang-ambing di lautan setelah dinyatakan hilang. Cuaca buruk di perairan utara Kendawangan menyulitkan pencarian 1 nelayan lainnya. Sungguh malang nasib 2 nelayan ini yang terombang-ambing di perairan utara Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Beruntung 2 nelayan atas nama Usdianda dan Suryansa berhasil ditemukan tim SAR gabungan yang mencari keberadaan kedua korban. Saat ditemukan, kedua nelayan rajungan ini berpegangan pada papan dan pelampung yang biasa digunakan mengikat jala. Cepat. Pegang kawannya itu, pegang kawannya. Tim SAR gabungan mengevakuasi kedua nelayan menuju daratan Kendawangan untuk pemeriksaan medis. Sebelumnya, 3 nelayan rajungan asal Kabupaten Ketapang belum kembali melaut sejak Selasa pagi. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan karena ketiganya tidak bisa dihubungi, pihak keluarga kemudian melapor ke petugas SAR setempat. Dengan ditemukannya kedua nelayan, petugas SAR gabungan masih mencari 1 orang lainnya atas nama Marham. Cuaca buruk di perairan utara Kendawangan sempat menyulitkan proses pencarian korban. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Sebuah ruko perabotan rumah tangga di Sleman, Yogyakarta ludes dilahap si jago merah. Tiupan angin yang besar membuat api semakin merambat ke seluruh bangunan dan membakar isi ruko. Kebakaran hebat terjadi di sebuah toko perabotan rumah tangga di Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Tiupan angin membuat api merambat ke seluruh bangunan dan membakar semua perabotan yang berbahan plastik. Tak hanya bagian depan toko, sebuah rumah dan gudang yang berada di belakangnya juga ikut hangus terbakar. Petugas menerjunkan 6 unit pemadam kebakaran dan 1 unit mobil water cannon milik Polda DIY untuk memadamkan api. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ada kesulitan dan? Sementara saat ini masih proses pemadaman, jadi api masih belum padam, masih proses pemadaman. Kalau untuk titik awal api dari mana udah diketahui dan? Awal belum terkonfirmasi ya, jadi kita nanti masih perlu penyelidikan dan masih akan dari saksi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
Dari Sleman, Yogyakarta, Galiusma, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat selang tabung gas bocor memicu ledakan yang menghancurkan 3 rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Selain menghancurkan rumah, 2 orang penghuni mengalami luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Beginilah kondisi 3 rumah kontrakan yang berada di Jalan Anggrek, Pancoran Mas, Kota Depok, usai terjadi ledakan tabung gas 3 kg. Menurut saksi, sebelum terjadi ledakan tercium bau gas menyengat. Diduga adanya kebocoran pada selang regulator saat korban sedang memasak. Akibat ledakan tersebut, 2 penghuni kos mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Saya ke sana ke dapur lihat bukan punya saya, ternyata saya balik lagi duduk ke depan. Ya udah nggak lama itu baru meledak deh. Suara bunyi dulu gitu. Bunyi langsung bunyi ya. Bunyi gas. Iya, bunyi gas. Oh, memang kedengeran banget ya. Kedengeran dari sini. Terus nggak gitu lama saya duduk lagi langsung tuh meledak. Rumah ibu yang tengah? Iya, rumah saya tengah. Apanya Bu yang hancur Bu di rumah ibu? Semuanya hancur itunya, puing-puingnya itu. Terus ibu? Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian, sementara penghuni 2 rumah kontrakan lainnya mengungsi untuk sementara waktu di rumah tetangganya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras yang mengakibatkan banjir bandang, sebuah jembatan di Banjarnegara terputus. Sebuah truk yang tengah melintas di tengah jembatan nyaris terjebak dan terbawa arus. Jembatan kami melaporkan dari jembatan Kalimprawu suatu saat ini jembatan sudah benar-benar hancur. Video amatir merekam banjir yang menghantam jembatan penghubung antar Kecamatan Wanayasa dan Pagentan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan sepanjang 20 meter dan lebar 7 meter ini akhirnya tak kuat menahan derasnya arus sungai. Bahwa sudah cukup bahaya karena sungai Merawu meluap cukup tinggi sehingga jembatan sudah benar-benar ambruk. Air meluap setelah diguyur hujan lebat selama lebih dari 5 jam. Saat banjir melanda, sebuah truk nyaris terjebak. Beruntung sang supir segera memundurkan kendaraan dengan cepat sehingga truk tidak terbawa arus. Saat ini kondisi jembatan tak dapat dilewati baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Warga terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km lebih. Jadi mohon untuk yang di bawah untuk lebih hati-hati. Kondisi ini untuk jembatan Jalan Raya arah tengah menuju ke Pagentan. Dari Destana Karangtengah melaporkan Masyarakat berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera memperbaiki jembatan agar akses jalan kembali normal dan jembatan bisa dilewati lagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sekian laporan dari kami Destana Karangtengah. Terima kasih. Warga perumahan di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dikagetkan dengan penemuan anakan ular kobra di salah satu rumah warga. Tak tanggung-tanggung total ada 35 ekor anak kobra yang dievakuasi oleh petugas damkar. Ya, ada baru ngetes anakan kobra. Petugas damkar mengevakuasi puluhan anak ular kobra dari rumah kosong di Jalan Kahayan Ujung, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Menggunakan peralatan khusus tongkat penjepit, petugas menangkap satu persatu anakan ular yang memiliki bisa mematikan. Total sebanyak 35 ekor anak kobra yang baru menetas berhasil ditangkap petugas. Warga menuturkan sudah beberapa kali melaporkan kemunculan ular kobra di wilayahnya, namun baru kali ini hewan melata tersebut ditemukan dan berhasil ditangkap. Ular diduga bersarang dan berkembang biak dengan memanfaatkan rumah kosong yang lembab dampak masuknya musim penghujan. Anak ular kobra selanjutnya dibawa ke markas damkar Kota Depok sebelum dilepasliarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Hari ini yang didapat ini anakan kobra yang kami yakin memang sudah menetas. Memang sih di sekitar situ pernah ada ular sanca, tapi kobra ini baru kali ini dan semuanya kaget, termasuk pemilik rumah. Petugas damkar Kota Depok mengimbau warga untuk waspada serta berhati-hati dan segera melaporkan jika menemukan ular atau satwa liar lainnya di sekitar rumah.
Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kemunculan banyaknya aliran air dan air terjun dadakan di kawasan Gunung Agung, Bali pasca diguyur hujan lebat. Atas fenomena tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karangasem mengimbau para pendaki untuk waspada dan menunda pendakian hingga cuaca kembali cerah. Inilah pemandangan indah di kawasan Gunung Agung, Bali yang videonya viral di media sosial. Tampak dari kejauhan terdapat banyak aliran air di area Gunung Agung. Selain itu juga viral video yang dibagikan pendaki penampakan air terjun buatan dengan aliran air cukup deras. Menurut pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karangasem, hal ini lumrah terjadi saat hujan melanda wilayah Gunung Agung. Namun kali ini terlihat jelas karena batuan dan pasir yang sebelumnya menutupi lereng sudah hanyut sehingga lembah-lembah aliran tampak jelas. Ini memang bukan fenomena baru ya, hampir terjadi setiap tahun. Cuma saat ini sangat terlihat karena apa? Karena sekarang di lereng-lereng lembah Gunung Agung itu atau aliran sungainya itu memang pasir batu yang ada dulu terendap di sana sudah tersapu bersih pada saat terjadi erupsi kemarin, terjadi hujan lebat. Sehingga pasir batu itu sudah hilang, hanya terlihat batu-batu putih atau seperti warna perak. Nah itu terlihat menjadi seperti air terjun yang sudah memang itu terjadi setiap musim hujan. Terkait kondisi ini, BPBD Karangasem mengimbau agar para pendaki waspada dan sebisa mungkin tak melakukan pendakian saat cuaca buruk. Tak hanya para pendaki, masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai yang berhulu di Gunung Agung agar tetap waspada. Jika terjadi kenaikan debit air, diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. 4 orang penghuni bangunan liar di kolong jembatan ruas TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan ditertibkan pihak Kecamatan Cilandak. 2 pasangan suami istri tersebut berdalih tidak mempunyai tempat tinggal dan tak mampu membayar kontrakan. Demi menjaga kebersihan lingkungan, petugas Satpol PP menertibkan penghuni kolong jembatan di atas Kali Grogol, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam razia ini, pihak Kecamatan Cilandak menertibkan sepasang lansia asal Nganjuk, Jawa Timur dan pasangan suami istri asal Jakarta dan Tasikmalaya. Keempat orang ini mengaku sudah menetap di kolong jembatan ruas TB Simatupang, Cilandak dalam beberapa bulan terakhir. Mereka berdalih tidak mempunyai tempat tinggal dan tak mampu membayar kontrakan. Para tunawisma ini kemudian dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pendataan. Selanjutnya, guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, pasangan lansia dipekerjakan pihak Jasa Marga dengan upah Rp100.000 per bulan. Sedangkan satu pasangan lain bekerja mencari rongsokan dengan pendapatan hingga Rp40.000 per hari. Di sini ditemukan 4 warga yang tinggal di bawah kolong jembatan, 1 suami istri dan 2-nya lagi adalah warga yang KTP DKI dan suaminya KTP Tasikmalaya. Pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga untuk membongkar bangunan liar di kolong jembatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, DPP Partai Perindo turun tangan memberikan bantuan berupa sembako dan air bersih kepada warga korban pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bantuan ini sebagai bukti kepedulian sosial Partai Perindo untuk meringankan beban para pengungsi di wilayah Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebagai komitmen dan bukti nyata kepedulian hadir di tengah masyarakat, Partai Perindo turun tangan membantu warga korban pengungsian dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Sika, NTT. Di wilayah ini, para warga terpaksa harus meninggalkan rumahnya karena terkena dampak erupsi. Bantuan berupa sembako, air bersih dan juga kebutuhan sehari-hari disambut hangat para pengungsi. Kami merasa berterima kasih dan merasa bahwa sangat senang dengan menerima bantuan dari partai yang pertama yang datang di tengah kami, para pengungsi, bersama orang-orang warga di sini adalah Partai Perindo.
Memastikan pemberian tepat sasaran, bantuan ini diserahkan langsung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kebencanaan, Sri Gusni Febriasari, untuk meringankan beban para pengungsi. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mengusung politik kesejahteraan ini terjun langsung ke lokasi pengungsian sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung fase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Kami datang dari DPP mewakili Mbak Ketua Umum memberikan bantuan, salah satunya adalah makanan, lalu di sini ada kebutuhan bahan pokok, misalkan seperti ada telur juga, ada beras, terus juga ada kebutuhan sehari-hari yang kami rasa ini akan sangat bisa membantu saudara-saudara kami. Menyerahkan bantuan bagi para korban bencana alam Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Sika yang terdampak, yaitu kepada 90 kepala keluarga, langsung diserahkan kepada korban erupsi. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini terus berkomitmen dalam mendampingi dan meringankan beban masyarakat terdampak bencana demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Kabupaten Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB-POPSI mengirim pebiliar muda Albert Januarta untuk berlaga di kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024. Albert diharapkan mampu memberikan penampilan yang maksimal sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Indonesia tak pernah kehabisan talenta-talenta muda di dunia olahraga biliar. Salah satunya yang tengah bersinar, yakni pebiliar muda Albert Januarta. Di usianya yang masih berusia 16 tahun, pebiliar asal Pulau Bintan, Batam ini memiliki segudang prestasi mentereng, baik lokal maupun internasional. Albert pernah menyabet juara kategori junior Under 79 Ball pada turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open 2024 di Jakarta. Bahkan secara ranking nasional pool putra, Albert duduk di peringkat 8 pasca menjuarai seri terakhir POPSI Pool Circuit Series keempat di Kota Batu Malang. Melalui prestasinya itu, wajar saja Albert dipercaya PB POPSI untuk mengikuti kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024. Dengan berbagai pengalamannya dalam mengikuti kejuaraan biliar internasional, Albert Januarta optimis mampu memberikan yang terbaik dalam ajang internasional bergengsi tersebut. Yang paling pertama tuh UK tahun lalu ya? Ya, UK, terus Taiwan, habis itu Maldives. Sama Cina. Cina ya pernah ya? Iya. Singapura? Singapura juga. Singapura. Kira-kira nih harapanmu apa? Pastinya juara 1. Champion. Champion ya? Ya. Kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024 diikuti sekitar 128 pebiliar hebat dari berbagai negara. Kejuaraan yang diselenggarakan hingga 14 Desember 2024 ini merebutkan total hadiah sebesar $450.000 Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okison.com seperti tertera di layar kaca. Saya Rani Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.